minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadrat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan hidup dalam pengabdian dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur atas karunia Allah dengan dipanjangkan umur kita. Tak terasa ini di penghujung Jumadil Akhirah. Di penghujung Jumadil Akhirah. Dan Jumadil Akhirah itu ikhwan akhwat fillah, itu bulan ke-6 dari kalender tahun Hijriah. Di aplikasi Ana ini malam tanggal 29 hari ini. Artinya kalau 29 hari berarti besok itu lusa itu sudah masuk Rajab. Habis itu Sya'ban, habis itu Ramadan. Jadi plus minusnya itu 2 bulan sehari lagi atau 2 hari lagi kira-kira 62an kurang lebih 61. Allahumma balikna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Salafun saleh itu berdoa kalau sudah masuk bulan ke-7 dari Syawal itu berdoa semoga disampaikan di tahun tersebut. Kalau mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar tuh doanya supaya diterima Ramadan yang kemarin. Tengah keduanya berdoa semoga disampaikan di bulan Ramadan tahun tersebut. Begitu. Oleh karena itu maka bersiap diri kurang lebih 2 bulanan, maka ketingkatan dalam diri kebaikan, baca Quran, sedekah, amal soleh mulai sekarang, sehingga 2 bulan ke depan kita siap untuk menemui tamu kita yang mulia. Syahrul Ramadan Mubarak 1445 Hijriah. Kajian kita dalam kitab Aina Nahnu min Akhliqis Salaf masih pada pasal 25 dengan judul Wassalafu As-salafu wa hifdul waqti. Salaf dan penjagaan terhadap waktu. Kita review sedikit beberapa poin penting yang sudah kita bahas. Di antaranya adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ujung beliau katakan, wa inilah akrahu an ara rajula farigon laisa fi amalin akhirah wala dunya. Ini penting garis bawah. Enggak apa-apa kita ulang. Bahwa beliau Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku la akrahu, pakai lamut taukid, la akrahu, sungguh aku membenci, an aro, aku melihat seorang rajula, laki-laki, farigon, dalam keadaan nganggur, tidak pada amal akhirat, tidak pada amal dunia. Jadi supaya enggak dibenci beliau ini kita sibuk, kita bukan nganggur. Kalau enggak sedang mengamalkan amalan-amalan akhirat, kita sedang mengamalkan amalan dunia.
untuk kepentingan hidup kita di dunia. Karena kita hidup di dunia juga banyak kepentingan yang harus kita kerjakan, apalagi perkara akhirat begitu. Kemudian juga anak Adam inama anta ayam, diingatkan kembali di sini kata Al Hasan Al Basri bahwa anak Adam kita ini inama anta ayam, kamu itu adalah kumpulan waktu-waktu. Ya, setiap pergi satu waktu, maka pergi sebagian dari kamu gitu. Seberapa persennya? Kalau Jumat ini habis, Rabu ini habis, besok Kamis terus. Setiap lewat satu hari, lewat beberapa hari, maka sungguh telah hilang dari kita itu sendiri begitu. Karena kita ini sesungguhnya kumpulan waktu begitu. Jadi kalau lewat, telah lewat kita. Jadi kalau mau diperipihi kata orang drama itu, apa seneng ya ulang tahun sampai ada happy-happynya, padahal waktunya sudah pergi dia. Apa senengnya gitu? Gak seneng harusnya banyak muhasabah diri gitu. Tambah umur, tambah tahun, semakin hilang hidup dia gitu, yang ke belakang. Yang tersisa adalah yang di depannya pun kita tidak tahu kapan akan berhasil. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, maka ada perkataan juga dari beliau Al Hasan. Kata beliau, fabadir ajalaka. Maka segera tuh untuk mengejar ajal kamu, katanya. Fala takul godan goda. Jangan kau katakan besok. Fa innaka la tadri mata ilallahi tasir, karena kamu tidak tahu kapan engkau itu akan kembali kepada Allah begitu. Jadi masalah besarnya buat kita itu finish kehidupan kita ini nggak ada yang tahu kapan finishnya, betul tidak? Maka jangan bilang besok. Ada seorang siswa maksudnya wafat juga Pak, paling 15 tahun. Semester kemarin masih ada, begitu liburan hari Ahad besok masuk tanggal 8 Januari itu Ahadnya berita wafat gitu. Allahu Akbar. 15 tahunan, kelas 9, kelas 3 SMP. Kita tahu umurnya berapa. Dan kita sampaikan ke teman-temannya bahwa nggak ada yang tahu umur kita ini kapan berakhir. Syukur sudah lebih lama hidup ini, mudah-mudahan banyak amal kita gitu. Yang masih muda jangan bilang nanti gitu. Nanti kalau sudah tua gitu, nyampe nggak tuanya? Wallahu a'lam. Oleh karena itu, maka nasihat mulia sekali kata beliau ini Al Hasan. Untuk kita bisa bilang apa? Bahwa kejarlah ajalmu itu, fabadir al ajalah wala takul godan goda fa innaka la tadri mata ilallahi tasir. Segera katanya kamu kejar itu umur kamu itu, ajal kamu itu, balapan lah itu maksudnya, karena kita nggak tahu ujungnya. Ya sekarang beramal, lari-lari, ayo fastabikul khairat, kejar. Jangan nanti besok nggak tahu akan datang nggak buat kita. Wallahu a'lam. Maka apa yang kita bisa lakukan sekarang? Maka kamu tidak tahu kapan kepada Allah kamu kembali. Kemudian pembahasan kita yang sedang kita bahas kemarin adalah apa yang telah dituliskan sebuah perkataan Jamilu Kalamil Hasan Al Basri. Katanya keindahan perkataan Hasan Al Basri radhiyallahu anhu, domina kitabahu tawil katabu ila Umar ibni Abdul Aziz. Yang cakupan tulisannya itu panjang beliau. Mudah-mudahan kita sedikit-sedikit nanti kita bisa bahaskan bahwa ada tulisan kitab yang panjang yang telah dia tuliskannya kepada Umar ibni Abdul Aziz, seorang khalifah, yang sungguh tulisan ini untuk kita semua. Walaupun hakikatnya tulisan beliau kepada
Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Tapi khibrahnya buat kita. Apa katanya? La asyifanna laka dunya, sungguh aku akan sifatkan. Antum perhatikan yang bawa kitabnya, ada lam tokid dengan nun tokid as-sakilah pakai tasdid nunnya. Asalnya asifu saja, wasofa yasifu asifu, aku sifatkan. Dikasih lam tokid la asifu belakangnya gitu. La asifanna, sungguh aku sungguh aku akan sifatkan laka untukmu ad-dunya, dunia. Apa katanya? Sa'atun baina sa'atain, katanya ada satu waktu, satu saat di antara dua saat. Jadi dunia ini ada tiga waktunya, satu waktu di antara dua waktu. Apa? Sa'atun madiyatun wa sa'atun atiyatun wa sa'atun anta fiha. Mohon dimaklumi. Dan alim kabir yang nulis ini kepada khalifah yang mulia, yang nulisnya orang yang hebat ditunjukkan kepada khalifah yang hebat begitu. Bahkan ini ada yang mengatakan ini khalifah kelima nih setelah Ali bin Abi Thalib. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Maka katanya bagus sekali. Jadi waktu dunia ini ada tiga waktu. Waktu madiyah yang lalu. Makanya kalau belajar bahasa pada fi'il madi, past tense. Waktunya yang lalu. Wasa'atun atiyatun, dan waktu atiyah yang akan datang. Wasa'atun anta fiha, waktu yang kamu berada di dalamnya. Kita ini berada saat ini sekarang. Nah, jam berapa, hari apa, malam apa gitu. Ini sekarang kita lagi. Ada waktu yang lalu, ada waktu yang akan datang. Kita ada di waktu yang saat ini kita berada. Wa amal madiyah wal baqiyah falaysa tajid li rohatihi maladdah wa li balaihi ma alaman. Beliau mau mensifati buat kita. Dilanjutkan, sedangkan al-madiyah, waktu yang lalu, kemarin lusa, pekan kemarin, nah, dan baqiyah yang akan datang itu tidak didapatkan keistirahatan hati ini keladatan di dalamnya. Sehari ini, iya sih, pekan kemarin kita di mana misalkan? Ada di Mekah Al-Mukarramah, alhamdulillah. Sekarang ini udah gak kerasa lezatnya ya kemarin itu waktu di Masjidil Haram, ada di Raudhah gitu, alhamdulillah. Tapi sekarangnya sudah gak kerasa itu. Kapan waktu kerasanya? Ya waktu itu. Dan kalau ada yang menyakitkan, sakit, ya sakitnya itu sudah lalu, sekarang gak kerasa. Ya, ini qadar Allah. Telunjuk kaki ini hilang, kukunya nih satu, karena kegencet sama WC toilet di Mekah gitu. Sakitnya saat itu, sekarangnya udah sembuh. Ini mau cerita khusus, testimoni aslinya, bahwa yang lalu senangnya sudah nggak kerasa, sakitnya pun tidak terasa. Apalagi yang akan datang kita nggak tahu sakit apa, bahagia atau senang yang akan datang. Maka kata beliau, yang sudah lalu, yang akan datang, senang istirahatnya, bahagia kita, ladatnya itu tidak terasa. Demikian juga sakit dari bala yang kita dapatkan pun tidak terasa. Kenapa? Sudah berlalu. Yang akan datang, ya kita pun belum tahu bagaimana merasakan sakit dan senang yang belum datang. Maka yang kita rasakan adalah saat ini. Wa inama dunya saatun anta fiha. Maka dunia itu adalah pada saat kamu ada di dalamnya. Yang sekarang kita tinggali, inilah hakikatnya. Fa khada'atka,
tilka sa'atu anil jannah wasiratuka ilan nar. Maka sangat berbahaya sekali kalau kenyataan hidup yang sekarang ini ada di atasnya, di dalamnya, kemudian itu menipumu katanya. Waktu tersebut yang kita ada di dalamnya tertipu, menipu kita dari surga dan terjerembab menuju ke neraka. Ini adalah sangat membahayakan. Maka hadirin jamaah, maka tolong pahami itu. Maka hakikat hidup kita adalah hakikat yang sedang kita jalani sekarang ini, bukan yang lalu atau bukan yang akan datang. Karena yang akan datang nggak tahu, mungkin besok meninggal. Yang lalu sudah lewat. Maka sekarang adanya. Kalau sekarang baik, maka akan tertutup yang lalu itu. Betul tidak? Seperti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana permusuhannya beliau dengan Islam, dengan Rasul Muhammad SAW. Tapi begitu diberikan hidayah oleh Allah, maka dia yang paling ke depan untuk membela Rasul dan Islam serta kaum muslimin. Itulah terakhir kehidupannya. Yang lalunya akan tertutup dengan kebaikannya, keislamannya beliau. Oleh karena itu dalam Al-Quran tegas Allah menyatakan innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Wa atbi sayyiatal hasanata tamhuha. Kata Nabi, ikutlah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menutup kejelekan-kejelekan. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa innamal yauma in aqalta dhaifun najalat bika wa huwa murtahilun anka fa in ahsanta najalahu nujulahu wa qarahu syahidalaka wa asna alaik bidzalika wa saddaqa fika. Mulailah beliau mengembangkan dan merinci deskripsi ini. Kata beliau, hanya saja al-yaum, hari ini. Kita sedang bicara hari ini, bukan hari yang kemarin atau hari yang akan datang, enggak. Hari ini, al-yaum. In aqalta, kalau kamu paham. Kalau enggak paham ya sudah, judek gitu sudah. Kalau enggak paham, ini kalau kamu paham. Kata beliau, doifun, hari ini adalah tamu, doif, tamu. Najalabika, yang sedang turun mampir kepadamu. Wa huwa murtahilun anka, dan dia nanti akan pergi darimu. Karena dia adalah seorang tamu, doif, lagi mampir kepadamu. Nanti satu saat dia pun murtahilun anka, akan meninggalkanmu. Fa in ahsanta, kalau kamu baguskan nuzulahu, ya, mampirnya dia kamu hormati, kamu baguskan, senangkan hatinya sebagai tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Walaupun itu yang ketiga ya. Yang pertama fal yakul khairan aw liyasmut. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Maka ketika datang hari ini doif, tamu, mampir ke tempat kita, kalau kita berbuat baik padanya, disenangkan hatinya, walaupun nanti akan pergi dia, syahidalaka, maka itu menjadi saksi bagimu, wasna alaik, maka akan memuji atasmu, bidalika, dengan kebaikan kamu atasnya, wasaddaqa fika, dan dia akan membenarkan engkau bahwa engkau adalah orang yang baik. Buktinya ketika dia datang bertamu, dilayanilah, dihormatinya, dilayani, dihormati, dijamu dengan sebaik-baiknya. Ini satu keadaan. Wa in asa'ta diyafatahu, asa'a yusi'u, itu jadi su nantinya, yang diartikannya jelek. Jadi bagaimana kalau ternyata engkau berbuat jelek, tidak menjamunya dengan baik, tidak berbuat baik, tidak menyenangkannya,
maka akan terus ada pada benakmu penyesalannya. Kenapa nggak dihormati? Sekarangnya sudah pergi begitu tamu tadi. Maka hadirin jamaah, wahuma yaumani bimanjilatil akhwaini najala bika ahaduhuma fa asaat ilaihi walam tuhsin qarahu fima bainaka wa bainahu. Kemudian dari dua keadaan tadi, satu menjamu menghormati dengan baik satu tamu, kalau berbuat jelek maka akibatnya akan terasakan kita. Tetapi hadirin jamaah, bahwa di sana ada 2 hari. Yang 2 hari ini berkedudukan sama seperti 2 saudara. Yang satunya telah turun kepadamu, yang satunya, dan kau telah berbuat jelek kepadanya. Pada keadaan kedua, walam tuhsin, kamu gak berbuat bagus padanya. Faja'akal akhor, maka datang kepadamu saudaranya yang lain. Orang yang kedua yang merupakan saudaranya tadi yang pertama. Gak apa-apa, dengarkan aja dulu, nanti ada hikmah di belakang habis itu. Akan paham nanti. Setelah itu datang yang lain, setelah kepergiannya saudaranya tadi yang kita telah berbuat jelek padanya. Kalau perbuatan bagus gak dibahas, sudah bagus. Ini masalahnya kalau seseorang memperlakukan tamunya dengan jelek gitu, nggak dihormati, disia-siakan, ya juga dia pergi. Nanti datang saudaranya lagi, satu lagi datang. Faqal, kemudian dia katakan, ini qad jituka ba'da akhi, aku telah datang kepadamu setelah saudaraku. Fa inna ihsanaka ilayya yamhu isaataka ilai. Sekarang dia katakan gini, kata yang keduanya datang, aku datang ini setelah datang saudaraku. Kalau seandainya engkau berbuat baik kepadaku sekarang, maka akan terhapus perbuatan jelekmu kepada saudaraku yang tadi kamu berbuat jelek, yang datang, yang pergi barusan. Wa yaghfiru laka ma sona'ta, dan Allah akan ampuni engkau dengan apa yang telah engkau perbuat. Idna jalat bika wa jitaka bada akhi, karena aku telah turun datang menemuimu setelah saudaraku yang telah dia pergi darimu. Faqad dafarat bi khalfi minhu in aqalat, maka kamu akan beruntung setelah kepergian yang kedua kalau kamu telah berbuat baik padanya. Nah, maka apa yang terjadi didapatkannya kalau kita memperlakukan tamu yang kedua itu baik, maka akan hilang perbuatan jelek pada tamu yang pertama yang itu adalah saudaranya. Tetapi hadirin jamaah, kalau kemudian ternyata juga jelek juga akhirnya yang keduanya, habis kita nggak punya apa-apa dalam dijelekkan sepanjang-panjangnya gitu. Apa maksudnya, hikmahnya hadirin jamaah? Ini hari yang kita ada padanya itu seperti sedang bertamu kepada kita. Dan ini pembahasannya demikian. Kalau pembahasan hati, masalah akhlak, ini seperti ini, diperumpamakannya kayak gitu. Sehingga hadirin jemaah, ketika datang satu waktu kepada kita, kemudian kita berbuat jelek di dalamnya, kalaulah Allah berikan umur panjang, kemudian akan datang lagi tamu berikutnya, saudaranya dia, dengan mengatakan apa? Kalau kamu sekarang berbuat baik kepadaku, maka akan terhapus jeleknya kamu kepada saudaraku tadi yang sudah pergi meninggalkan kamu, begitu. Dan Allah akan ampuni engkau, begitu. Kira-kira begitu maknanya. Atau engkau akan diampuni atas kesalahanmu tadi kepada saudaraku yang telah pergi barusan. Sekarang saya datang, begitu. Maka kalau kemudian kita bisa
menggapai yang dimaksud, apa yang menjadi persaksiannya, kemudian kita mau melayaninya dengan baik, menghormatinya, menjamunya dengan baik, maka akan hilang apa yang telah kita berbuat jelek kepada saudaranya yang sudah pergi. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka ketika kita punya sisa waktu, maka di sini disebutkan innalladzi baqiya minal umur la samanun lahu. Maka kalau tidak bisa memperbaiki diri, maka tidak ada harganya waktu itu yang tersisa itu. Kalaupun dunia itu terkumpulkan buat kita, kalau kita tidak bisa memperlakukan baik atas waktu yang kita miliki, masih anggar fokus sama dunia, ngumpulin dunia gitu. Padahal akhirat itu mestinya kita gapai. Dan apa yang terjadi hadirin jamaah, kemudian apa yang terjadi sebagaimana yang terjadi orang-orang yang telah dikubur, maka dia sangat berharap sekali dengan umurnya. Ketika orang yang dikubur itu mesti melihat kelakuannya orang ini. Padahal kalau tahu seorang kumpul-kumpul harta itu paling untuk anak cucunya, betul tidak? Ya kalau soleh, kalau nggak soleh buat foya-foya gitu. Naudzubillah buat maksiat lagi sama cucunya atau sama anaknya bahkan gitu. Maka kesempatan yang ada itu sedianya untuk dipergunakan sepenuhnya untuk dirinya dan tidak kemudian disia-siakan sehingga menjadi sesuatu yang hina buat dirinya. Sehingga kalau mereka yang sudah wafat melihat sangat menyesalnya gitu. Seakan-akan mengatakan bahwa kamu merugi seperti aku merugi kan gitu. Karena sudah habis waktu dianya. Maka waktu yang tersisa di kita ini sesungguhnya itulah yang akan menentukan apakah kita akan membawa ke surganya atau membawa ke nerakanya. Oleh karena itu, maka sebagai hujah buat kita untuk mengamankan diri. Jangan sampai apa? Jangan sampai tertipu. Karena hari ini adalah hari yang akan menentukan. Yang kemarin sudah lewat, yang akan datang belum datang. Apapun yang terjadi yang sudah lewat, kalau kita bisa memperbaiki saat ini, maka semuanya akan terhapus. Tetapi kalau tidak ada perubahan di dalam diri pada hari ini yang kita pijak saat ini, maka akan terjadi kecelakaan besar buat kita. Jangan sampai yang kita dapatkan dalam kehidupan ini ternyata itu menyebabkan keterjerumusan kita di dalam apa? Naudzubillah, nerakanya Allah Subhanahu. Yang sedianya yang kita hidup di dalamnya ini mestinya membawa kita ke dalam ridho dan rahmatnya, ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqala raqam. Namun sebelum membahas ini, jadi kita akan mengingatkan tentang pentingnya waktu, maksudnya dijaga waktunya, dan waktu yang fungsi buat kita itu sesungguhnya waktu yang terakhir, waktu yang terakhir yang kita ada di dalamnya, yang sekarang ini. Jadi yang sekarang inilah yang menentukan. Yang lalu sudah berlalu. Bagaimana sekarang? Yang akan datang belum tentu kita menemuinya gitu. Maka tidak ada pilihan kecuali pada saat ini. Mudah-mudahan husnul khotimah kita semuanya insyaallah. Diakhiri dalam kehidupan pengakhiran yang baik. Al-a'malu bil khawatim. Amal perbuatan itu dinilai pada akhirnya. Dan antum maklum hadis, inna ahadakum liya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu bainahi ladira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha.
satu di antara kalian sungguh telah mengamalkan amalan ahli nar. Sampai antara dia dengan neraka cuma satu jengkal. Kemudian mendahuluinya atasnya kitab fayamalu bi ahmali ahlil jannah fayadkhuluha. Maka dia masuk surga. Padahal kelakuannya kelakuan ahli neraka. Dengan dekatnya dia sampai nerakanya cuma satu dirok, satu jengkal. Tapi tercatatlah di sana di Lauhul Mahfuz. Telah mendahulinya kitab, maka di ujungnya mengamalkan amalan ahli nar. Maka kemudian masuk, salah mengamalkan amalan ahli surga, maka kemudian masuk surga. Kebalikannya. Itu yang keduanya. Yang pertamanya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina yadira fayasbiqu lahil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada di antara kalian. Tapi ini bukan secara umum, mudah-mudahan yang secara umum istiqomah. Dari baiknya awal, dari baliknya baik-baik, insya Allah sampai akhirnya baik. Tapi ingat ada, maka harus hati-hati. Walaupun bukan general sesungguhnya, inna ahadakum di antara kalian ada satu yang dia mengamalkan amalan ahlil jannah, soleh, salat berjamaah, ngaji, betul, ahlu surga. Tetapi ketika dia dengan surga jaraknya cuma sejengkal saja, fayasbiqu alaihil kita fayamalu bi amali ahli nar, maka dia pun mengamalkan dengan amalan ahli nar fayadkhuluha. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka kesimpulannya, perhatikan waktu kita. Karena itu semuanya kaitannya dengan waktu. Maka ujungnya, cuma juga nggak boleh kan nanti kita mudah-mudahan kalau sekarang yang mau berbuat jelek jangan lakukan kejelekan gitu. Kenapa? Karena nggak tahu apa ujungnya kita gitu. Yang ada sekarang kita berbuat kebaikan, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Walaupun terus kita mohon ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, tetapkan hati ini pada agamamu, ketaatan kepadamu. Sebab hadirin jamaah, kalau Allah kehendaki nggak ada yang bisa menahan dari kedoliman dan kesesatan kita. Kalau Allah kehendaki kita dapat hidayah, nggak akan ada yang bisa menghalangi hidayah untuk kita. Maka istiqomah ta'awun di antara kita, tawasobil haqi wa tawasobi sobri, sehingga akhirnya lolos insyaallah ta'ala atas kemurahan dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nas-nas yang seperti ini menjadi peringatan buat kita semuanya. Maka istiqomah kita di jalannya sampai akhir ya. Kita ini belum final, kita ini belum finish gitu. Karena ada banyak orang yang kenyataannya di ujungnya naudzubillah summa naudzubillah. Tetapi ada juga orang yang maksiat kemudian Allah berikan hidayah di penghujungnya. Akan tapi kita berusaha hari ini untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadikan tamu kita ini tamu yang mulia, yang kita berbuat baik padanya, disejukkan pandangannya, nyamanlah dia dengan kita begitu. Mudah-mudahan sehingga datang hari berikutnya juga baik untuk kita perlakukan hari itu terus sampai akhir hayat kita. Lanjut, waqala Raqam sa'altu Abdurrahman yakni ibnu Abi Hatim anittifaq kasratus sima' lahu wa su'alati li abi faqala rubbama kana yaqulu wa aqra'u alaihi wa yamshi wa aqra'u alaihi wa yadkhulul khala wa aqra'u alaihi wa yadkhulul bait fi talabi syai' wa aqra'u alaihi. Bagaimana memperhatikan waktu hadirin jamaah? Ar-Raqam bertanya kepada, aku telah bertanya kepada Abdurrahman yakni ibni Abi Hatim, anaknya Abi Hatim, tentang ittifaknya dia kasratus sima' lahu, yang dia dengarkan daripadanya banyak, dan juga soalat, pertanyaan-pertanyaan untuk abinya, ayahnya, yaitu Abi Hatim. Maka dia katakan rubbama kana ya'khulu, pada waktu dia makan aqra'u alaih, aku pun membacakan untuknya. Bayangkan, waktu makan juga bacakan gitu. Jadi makannya juga sambil belajar. Kenapa? Dibacakan atasnya ilmu. Waktu berjalan aqra'u alaih, aku baca juga untuknya. Waktu masuk khola bahkan
ilmu itu tetap didengar begitu, walaupun ada di khala hamam. Wa yadkhulul bait wa talaba bi syai', ketika dia masuk ke rumah dan mencari sesuatu, aku pun bacakan kepadanya begitu. Maka hadirin jamaah, ini menjadi catatan buat kita sehingga detik-detik itu berharga. Bahkan ingat ya, di sini juga diceritakan sungguh. Itu ada yang milih makan biskuit dicelup sama air supaya lebih cepat daripada makan roti katanya. Apa pasalnya? Supaya jangan buang-buang waktu. Jadi orang yang lagi belajar, kita adalah para pelajar insya Allah, itu nggak mau waktu itu kebuang sia-sia, sampai makan pun hemat banget waktu itu. Jadi kalau pakai biskuit dicelup langsung cepat masuk, cepet, nggak udah dikunyah lama-lama, daripada makan roti yang ngunyahnya lama, nanti waktunya juga habis lebih lama gitu. Kalau biskuit celup udah habis itu belajar lagi gitu. Ini sangat demikian perhatiannya, sehingga ketika makan dibacakan padanya ilmu, ketika mesti jalan juga dibacakannya ilmu, sehingga tidak lepas daripada ilmu, tidak ada yang sia-sia itu. Jadi kata orang Jawa, aus begitu, aus. Wa qala Ar-Razi sami'tu Ali ibni Ahmad Al-Khwarizmi yaqulu sami'tu Abdurrahman ibni Abi Hatim. Sama juga dia, aku mendengar Abdurrahman ibni Abi Hatim. Abdurrahman anaknya Abi Hatim yaqulu kuna bi Misri sab'atu ashhurin. Kami ini di Mesir katanya itu 7 bulan dan tidak memakan maraqah, suatu yang enak ya. Orang kalau enak kan mungkin makan sop, makan apa lagi, marok ya, empal dan macam-macam. Dia tinggal katanya sabu asur lam nakul fiha maraqah. Qulu naharina muqassamun lima jalati syekh. Setiap siang kami terbagi untuk duduk dengan syekh, di malam nasakh untuk nyalin murojaah. Faqala ataina yauman ana wa rafiqi ila syekhina ilayya syaikhan faqala huwa alil fara'ainahu fi tariqina samakan a'jabadna fastarainahu. Kami pada satu hari katanya, aku dengan temanku itu mendatangi syaikhan, seorang syekh. Faqalu, mereka mengatakan beliau sakit, syekhnya ini. Maka kami pun berjalan setelah diketahui syekhnya sakit. Kemudian dia berjalan, di satu jalan dia melihat katanya ada samakan, ada apa itu? Ikan, samak ikan. A'jabana, yang ikan tadi membuat kamu takjub, maksudnya ini seger enak. Ikan bandeng apa sebut, nggak disebutin nama ikannya, kita bayangin ikan apa yang enak itu. Akhirnya kami pun beli apa, ikan tadi. Pastarinahu fala masirna ilal bait hadara waktu majlis, subhanallah. Dan ketika kami sampai ke rumah, maka telah sampai di rumah, telah hadir waktu majelis. Maksudnya sudah sampai, saya sudah mulai ceramahnya gitu. Apa? Sesi pembelajarannya, KBM-nya lah kalau kita itu. Maka kata beliau disebutkan walam tamakan islahuha. Udah nggak sempat lagi tuh beresin, benerin, ngurusin ikan tadi, nggak yang lainnya. Begitu datang sudah syekhnya apa namanya mulai, kemudian segera famadhaina ilal majlis, maka kami pun segera menuju majlis begitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau sama majlis ini sregep begitu, kalau bisa amah gitu. Ini kan contohnya salafun saleh. Itu ada ikannya yang bikin dia seneng, ditinggal apa-apanya, ditinggal sampai rumah, majelis sudah mulai, ditinggalkan itu semuanya untuk datang ke majelis. Falam nazal hatta ata alai salasatu ayam. Dan terus katanya demikian keadaannya sampai datanglah waktunya 3 hari ternyata. Sukeki maning beli sempat maning ngaji maning begitu.
Ikan itu dibiarkan selama 3 hari, wa kada an yataghayyar. Hampir-hampir saja katanya rusak, berubah. 3 hari. Apanya? Ikannya nggak diurusin. Untuk apa? Untuk belajar. Wakalna naitan, ternyata beliau sampaikan kami makan tuh mentah, nggak sempet dimasakin, dibumbu-bumbuin, dimacem-macemin gitu. Lam yakun lana farokun an yu'tiyahu min taswih. Maka kami katanya tidak ada waktu untuk apa? Untuk memberinya, memasaknya atau membakarnya ikan tadi begitu. Untuk sekedar ngurus apa? Maka ikan itu disampaikan demikian 3 hari itu kelewat. Kenapa? Sibuk ngaji begitu, sibuk ngaji. Qala la yustata'ul ilm bi rahatil jasad. Dan ini harus dikasih garis bawah. Maka tidaklah didapatkan ilmu itu dengan istirahatnya jasad begitu. Jadi kalau orang belajar nggak bisa dengan santai, tenang gitu, nyaman badannya, turunnya, tidurnya kenyang. Ilmu itu didapatkan dengan apa? Dengan ta'ab, bukan dengan roha al jasad, bukan dengan istirahatnya jasad. Hadirin jamaah, orang-orang terdahulu sekelas Imam Syafi'i misalkan, dan yang semisalnya, mereka yang fokus kepada ilmu begitu, itu mereka menyampaikan di dalam catatan-catatan mereka bahwa sekian tahun, puluh tahun dalam rangka untuk mencari ilmu, katanya belum pernah tidur itu sengaja tidur begitu. Paham tidak maksudnya? Jadi tidurnya itu ketiduran terus begitu. Lagi mutolaah kitab, lagi ngebaca, lagi nulis, ngantuk plus tidur begitu. Jadi saking apanya? Saking fokusnya kepada ilmu, sehingga tidak dapatkan waktu tidur itu sengaja tidur. Tidurnya mereka pada saat dia belajar kelelahan kemudian tertidur begitu. Kenapa hadirin jamaah? Karena ada pepatah Arab, ini perlu dihafal. Waman takunil ulia himatan nafsihi faqulu ma yulqa ilaihi muhabbabu. Itu rahasianya. Apa aja? Yang bahasa Arab belum ngerti. Waman takunil ulia himatan nafsihi, barang siapa takun menjadi ulia, tinggi, himatan nafsihi, keinginan dirinya. Barang siapa yang punya cita-cita tinggi, gitu loh bahasa bebasnya. Apa cita-cita tinggi itu? Hafal Quran 30 juz. Apalagi cita-cita tinggi itu? Sebutkan banyak. Kalau di perkara dunia mungkin dia akan punya sekian miliar di tabungannya. Itu cita-cita tinggi. Dianggapnya silakan aja apa saja. Kali ini umum. Tapi kita pengen yang terbaik yang kita punya, cita-cita itu. Hafalin Quran, cita-cita bisa bahasa Arab, cita-cita wa man takunil ulia imatan nafsi faqulu ma yulqa ilaihi muhabbabu. Dan apapun yang akan dia dapatkan untuk mencapai ketinggian itu, muhabbabu, akan dia terus cintai begitu. Walaupun tidurnya kurang, walaupun suaranya serak kayak gini begitu, misalkan begitu, tapi seneng aja. Ya bangun jam 3 walaupun tidurnya jam 11, jam 12 belajar, bangun lagi ngapali lagi begitu. Bangun lagi murojaah lagi. Paginya belajar lagi begitu. Kenapa? Pengen ada cita-cita yang ingin digapai, maka apapun yang akan didapatkannya muhabbabu, akan dia cinta begitu. Allahu Akbar. Saya punya cerita teman ikut militer itu akademi militer itu ketika dia lulus itu katanya nggak pernah lulus kecuali mesti habis-habisan sampai ke rumah sakit fisik gitu. Waktu tesnya gitu sampai dia lulus letnan 2 gitu kalau lulus di akademi militer gitu ya, akabri dan yang semisalnya. Itu capeknya itu udah nggak ketulung, ada habis-habisan dia, fisiknya, pikirannya dan seterusnya, jasadnya, latihannya dan seterusnya.
sampai kemudian dinyatakan lulus letnan 2. Ini kepentingannya dunia habis-habisan. Malam mesti bangun digerujuk, mesti renang di tengah lautan dan seterusnya untuk mendapatkan sebuah goal yang dia inginkan, sematan sesuatu di pundaknya begitu. Umum ngerti, dan itu dilakoni aja, nurut aja, nurut. Dinikmatin aja, geser, naik lagi, turun lagi begitu. Kenapa? Dia punya cita, pengen lolos. Maka peribahasa ini, maqal ini, mahfudot ini, itu sesuatu yang sudah teruji. Wa man takunil ulya himatan nafsihi faqulu ma yulqa ilaihi muhabbabu. Barang siapa yang ingin ketinggiannya itu cita-citanya, maka apapun yang dia akan dapatkannya untuk mencapai cita-citanya itu muhabbabu, terus dia cintai di dalam hatinya. Silakan hadir di Mahat Tahfidz Quran yang targetnya 2 tahun 3 tahun harus 30 juz mungkin. Itu anak-anak itu dalam Qurannya jam 8 Quran lagi, sore Quran, malam bangun Quran lagi begitu. Terus dan nggak pernah bosan. Kenapa? Karena pengen goalnya dia untuk bisa menjadi hamilul Quran dengan pahalanya. Kemudian kita break dulu untuk adzan dan kita lanjutkan insyaallah setelah adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Falyatafadhal muadzin. Udah berapa menit? Oh 2 menit. Anak pikir di sana sudah dengar. Sebentar Mi. Kemudian berikutnya wa qala al-Qasim ibnu Asakir an Sulaim ibnu Ayyub hudistu anhu annahu kana yuhasibu nafsahu fil anfasi la ya'da waqtan yamdi bigori faidah innama yansuhu imma yansuhu aw yudarrisu aw yaqra'u aw yuhaddits anhu annahu kana yuharik syafataini ila an yaqutta al-qalama begitu. Perhatikan di sini sebentar. Berkata Qasim ibnu Asakir dari Sulaim ibnu Ayyub, katanya aku diajak bicara tentangnya bahwasanya beliau itu yuhasibun nafsahu fil anfas, dalam napasnya itu bernapas, napas itu katanya yuhasabun nafsahu, setiap detik napasnya itu dia senantiasa mengintrospeksi dirinya, tidak pernah tertinggalkan waktu berlalu tanpa faidah. Jadi waktu-waktunya tuh ada manfaatnya. Apakah dia itu menulis atau dia mengajar, dia membaca gitu. Tidak ada terlewat waktu, bahkan lisannya pun senantiasa mengumik safata ini itu bergerak begitu. Seperti sedang memotong-motong pena begitu. Saking memanfaatkan waktunya. Supaya apa? Supaya tidak ada waktu kecuali manfaat. Mudah-mudahan khibrah ini akan menjadi ukuran kita, walaupun mana keadaan kita dengan mereka ya jauh, paling tidak sedikit kita bisa ittiba, mengikuti apa yang menjadi kebaikan-kebaikan mereka. Demikian, udah datang mungkin waktunya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.